Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Hai teman-teman semuanya, welcome back to Himawa Talk bersama saya Helok Ayakasa yang akan menjadi host pada episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol santai tapi berbobot seputar kehidupan mahasiswa, kepemimpinan dan keresahan mahasiswa di fase quarter life crisis ini. Tentunya saya di sini tidak sendirian. Saya sudah bersama dengan narasumber yang pastinya hebat, yaitu Kak Isna Rabiati. Halo teman-teman. Selamat dulu Kak Isna. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Isna Rabiati. Kalian bisa manggil saya Isna. Saya mahasiswa semester 6 Prodi S1 Manajemen dan sekarang sedang menjabat sebagai Ketua DPM, Mbak Elok. Oke, Ketua DPM, apa kabar Kak Isna? Alhamdulillah baik, Mbak Elok. Mbak Elok apa kabar? I'm good. Baik. Alhamdulillah. Tadi Kak Isna kan udah mention Ketua DPM. Kak Isna ini sebagai Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Ya. ITB Semarang periode 2026. Nah, apa sih kesibukannya dari Ketua DPM itu? Apakah sibuk rebahan atau sibuk rapat tiap harinya? Untuk kesibukan saya untuk saat ini ya Mbak Elok, karena juga sebagai mahasiswa semester 6 pasti juga sangat sibuk-sibuknya ya untuk nanti skripsi. Jadi mungkin kalau dipresentasikan itu 60% saya kuliah, lalu 35% saya mengurusi DPM, organisasi, dan 5%-nya mungkin untuk main sama teman ataupun rebahan gitu, curi-curi waktu lah di antara kesibukan itu. Manage waktu ya. Iya betul, kan kita manajemen Mbak Ella. Iya. Oke. Terus Kak Isna ini ketua. Dulu awal jadi ketua, Iya. pernah punya rasa insecure atau takut gitu? Kalau rasa insecure atau takut pasti ada ya Mbak Ella, karena apalagi kita sebagai ketua insecure dengan apa ya namanya ketua DPM yang sebelumnya nih Mbak Ella, karena ketua DPM sebelumnya itu sangat hebat, sangat mumpuni dalam DPM itu. Jadi rasa insecure dan takut pasti ada ya. Namun kalau sudah menjadi ketua, apapun kita diterabas Mbak Ella. Apalagi kita udah punya tanggung jawab kan sebagai ketua DPM, gitu sih Mbak Ella. Mungkin itu ya, karena apa aja diterabas, jadi mungkin pandangan anggota ke ketuanya itu, ketua itu orangnya tegas Iya. dan suka marah-marah gitu. Tapi Mungkin. ada nggak sih sisi capek dari seorang ketua itu? Si sampai seorang ketua ya Mbak Ella. Ya. Pasti banyak sih, tapi itu pribadi orang sendiri ya. Namun kalau saya sih capek sebagai ketua itu menyatukan isi pikiran dari anggota-anggotanya sendiri. Kalau di DPM kan, di DPM ITB Dias ada 9 orang Mbak Elok. Nah, bagaimana cara ketua itu menjadikan isi pikiran itu menjadi satu Mbak Elok? Kan anggota 1, anggota 2 sampai 9 itu kan pemikirannya sendiri-sendiri. Nah, capeknya itu adalah ya menjadikan pemikiran orang itu menjadi satu tujuan yang nanti bisa membangun DPM itu menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya, Mbak El. Oke. Ya. Oke, terus ngomong-ngomong tentang pemimpin ya, menurut Kak Isna ini pemimpin yang baik itu lahir karena bawaan lahir atau bisa dibentuk gitu? Untuk pemimpin ya, Mbak El. Iya. Menurut aku sih ada 3, Mbak El. Yang dari lahir, yang dari apa tadi dibentuk, dan dari kemauannya sendiri. Wah, Nah, yang pertama yang dari lahir, kemungkinan orang mahasiswa ini, orang tuanya itu pernah menjadi pemimpin gitu. Kemungkinan kan jadi kepala sekolah. Dan mahasiswa ini udah sering lihat orang tuanya menjadi pemimpin. Jadi mungkin darah pemimpinnya itu apa ya namanya turun ke anaknya. darah kepemimpinan tuh bisa turun ya? Bisa memang. Yang saya tahu ya bisa. Oke. Terus yang kedua bisa dibentuk, contohnya seorang mahasiswa yang mungkin masuk ke dalam organisasi. Secara nggak langsung mahasiswa ini nih udah kebentuk
apa ya namanya, sifatnya atau pribadinya menjadi seorang pemimpin nantinya. Karena kan kalau anggota pasti itu kan akan dikader oleh apa ya, ketua yang akan menjadi menggantikan ketua untuk tahun selanjutnya begitu Mbak Elo. Oh, kayak gitu. Ya, oke, yang ketiga nih Mbak Elok, ada pemimpin yang memang mau dari dirinya sendiri. Mungkin seorang mahasiswa ini pengen emang dari kemauannya sendiri tuh pengen jadi pemimpin. Dia pengen membuktikan bahwa aku juga bisa nih memimpin sebuah organisasi. Oh, seperti itu. Jadi Iya, tiga. iya menurut aku ada tiga. Ketua itu gak jauh-jauh dari anggota ya. Pastinya. Gimana sih caranya seorang ketua itu mengajak anggotanya untuk aktif di organisasi tanpa membuat anggotanya itu merasa dipaksa gitu? Sebenarnya itu kadang hal yang sulit ya sebagai ketua, karena kan kalau nggak dipaksa juga kan nggak bakal jalan Mbak Elo. Nah, cara ketua mensiasati itu ya kita sebagai ketua ya harus apa ya, nanti tidak terlalu cuek kepada anggota. Kita harus selalu mengajak, bukan hanya memerintah Mbak Elo. Mengajak. Ya, misalkan contohnya ayo Mbak Elo ikut kegiatan ini, gitu. Bisa jadi seperti itu. Yang kedua, mungkin kalau misalkan apa terpaksa, kita bisa tanyakan apakah memang gara-gara kegiatannya yang kurang menarik, atau mungkin si anggotanya ada urusan lain, Iya. ataupun mungkin cara kepemimpinannya yang kurang baik. Nah, kita bisa dalam itu apakah faktor apa sih yang membuat anggotanya itu merasa terpaksa Mbak El? Gitu. Iya. Terus karena terpaksa, Iya. karena anggota itu merasa terpaksa. Pasti. Itu ketua itu pernah ngerasain overthinking nggak? Overthinking takut ngecewain anggotanya gitu. Kalau overthinking takut ngecewain anggotanya pasti deh Mbak Elok. Semua pemimpin pasti deh kayak gitu. Apalagi semisal di bahkan DPM ya ada kegiatan dan kegiatan itu nggak berjalan dengan baik dan malah mengecewakan anggotanya, pasti itu apa ada. Tapi bagaimana seorang ketua mensiasati itu? Ya karena kita bisa melakukan rapat dulu Mbak Elok. Apa yang mungkin hal-hal yang apa ya hal-hal buruk yang bakal terjadi itu kita rapatkan dan kita bisa meminimalisir kemungkinan yang bisa mengecewakan anggota ataupun ketuanya sendiri begitu. Seperti itu. Iya. Terus tadi sempat mention DPM itu kan organisasi Dewan Perwakilan Mahasiswa, organisasi tertingginya di kampus ya. Apa sih tantangan terbesar dalam memimpin organisasi mahasiswa? Tantangan terbesar dalam memimpin organisasi mahasiswa ya. Untuk saya pribadi sih balik lagi ke tadi ya, apa menyatukan isi pikiran orang-orang. Karena itu pasti kan hal yang sulit ya Mbak Elok. Karena orang itu pasti punya pemikiran dan kemauannya sendiri, masih punya ego yang besar, masih mementingkan dirinya sendiri ketimbang apa urusan orang lain. Itu juga termasuk tantangan terbesar. Dan tantangan yang lainnya juga ada isi pikiran dari diri kita itu sendiri. Karena sebagai ketua ya pasti selalu overthinking, selalu ya khawatir apakah anggotanya mau jalan apa enggak, apakah kegiatannya bisa berjalan dengan lancar apa enggak. Tapi dengan kekhawatiran itu ya malahan menjadi semakin apa ya, menjadi semakin lebih kitanya itu lebih apa ya namanya, lebih berhati-hati dalam untuk apa langkah kita ke depannya gitu Mbak Elok. Oke, terus kalau ngomongin mahasiswa nih, banyak sekali mahasiswa itu yang sekarang itu merasa tertinggal dengan teman-temannya, terus merasa kehilangan arah, dan juga merasa insecure dengan pencapaian temannya. Menurut Kak Isna, fase quarter life crisis ini wajar nggak? Kalau menurut aku ya loh, masa quarter life crisis itu pasti wajar banget. Apalagi di kita mahasiswa, umurnya kan paling 17 sampai 20-an ke atas ya. Itu memang fase-fasenya kita mencari jati diri. Masa-masanya kita mungkin kehilangan arah atau mencari minatnya kita tuh di mana. Jadi itu nggak apa-apa, it's okay, itu hal yang wajar. Namun kita
jangan pada masa ini terus gitu. Kita harus berani keluar gitu. Ketika menghadapi masa quarter life crisis itu kita juga apa ya namanya, jangan terlalu berpandangan ke hal-hal yang negatif gitu. Kita mungkin bisa mengambil dari hal-hal yang positifnya gitu. Mungkin bisa tanya ke teman, tanya pendapat teman gitu, kita sharing-sharing gimana sih kalian saat menghadapi masa-masa tersebut, gimana solusi dari kalian. Nanti dari diri kita sendiri bisa mengambil sisi positifnya gitu. Jadi kita jangan terlalu terjerumus ke hal-hal yang negatif yang membuat kita kehilangan arah terus. Jadi wajar ya. Wajar banget, wajar banget. Terus apa sih yang membuat mahasiswa itu merasa gagal? Padahal sebetulnya nggak gagal sih, tapi dianya sendiri merasa gagal gitu. Mungkin Mbak Elok sendiri pernah merasa begitu ya? Iya, pernah. Ya, pastilah semua orang ya. Dan itu mungkin ada beberapa faktor ya Mbak Elok dari diri kita sendiri, faktor internal. Mungkin kita selalu overthinking, selalu begadang, selalu memikirkan hal-hal yang mungkin seharusnya nggak kita pikirin, dan itu memang mengganggu banget sih. Kalau yang faktor luar ya, mungkin bisa dari teman-teman, dari lingkungan, dari kampus, dari rumahnya juga bisa termasuk faktor kita merasa mungkin gagal gitu ya. Gagal. Apakah lingkungan kita, apakah teman kita itu mendukung kita apa enggak begitu Mbak? Itu menjadi faktornya. Jadi penting ya punya lingkungan yang positif. Iya, penting banget. Gitu. Betul. Supaya nggak merasa gagal. Iya. Makanya Mbak Elok harus apa ya namanya, memilih teman-teman yang support Elok, yang sayang Elok ya. Dan melupakan orang-orang yang mungkin menyakiti. Iya, betul Mbak Elok. Jadi kita harus fokusnya itu harus yang ke positifnya aja. Iya. Terus biasanya orang itu merasa gagal karena adanya ekspektasi ya. Betul. Gimana sih cara menghadapi tekanan ekspektasi itu? Mungkin cara kita menghadapi tekanan ekspektasi ya, contohnya mungkin orang-orang berekspektasi tinggi ke kita ya, mungkin itu ya Mbak Elok. Ya, kalau dari aku sih ada dua Elok. Yang pertama yaitu doa. Lalu yang kedua yaitu usaha. Yang pertama mungkin kita berdoa tentang ekspektasi kita yang mungkin yang baik-baik ya. Kita doa yang baik-baik ke ke Allah gitu ya, ke pencipta kita. Lalu setelah kita berdoa, kita juga usaha Mbak Elok, harus usaha. Iya, harus usaha. Gak ada doa yang terkabul tanpa adanya usaha. Jadi kita harus berusaha dengan apa yang kita doakan tadi itu. Misalkan kita pengen IPK-nya tinggi, ya kita harus belajar, harus paham mata kuliah apa yang diterangkan oleh dosen. Nah, dengan kita mengaplikasikan antara doa dan usaha itu, kita pasti ekspektasinya mungkin gagal atau enggak, kita juga harus bersyukur. Itu juga kuncinya bersyukur. Ketika kita udah berdoa, udah berusaha semaksimal mungkin, kita mau hasilnya gagal atau enggak, kita harus bersyukur. Tentang ekspektasinya mereka ke kita juga, kita harus jangan terlalu jangan terlalu dipikirkan. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin, Mbak Elok. Kita harus menyemangati diri sendiri. Kita harus bangga sama diri sendiri, gitu, Mbak Elok. Oke, ya kita udah ada di ujung acara nih. Oh iya, Mbak Elok, sangat sayang banget ya. Ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman yang menonton nih, untuk yang sedang kehilangan arah, terus merasa tertinggal, pokoknya yang sedang berada di fase quarter life crisis? Pesan-pesan aku untuk mahasiswa ataupun untuk orang-orang yang nonton ini, kalian itu harus berani mencoba hal-hal yang baru. Kalian jangan takut, kalian jangan terlalu overthinking dan memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya kalian pikirin gitulah. Kita harus berani mencoba hal-hal yang baru, jangan takut. Karena dengan kalian mencoba hal-hal yang baru, rasa khawatir itu pasti hilang, Mbak Ella. Itu pesan-pesan saya sih. Dan kalian mungkin untuk mahasiswa bisa berorganisasi begitu, Mbak Ella. Yang di kampus kan pasti ada UKM, ada HIMA, ada BEM, ada DPM. Kalian harus berorganisasi gitu. Jadi kalian
bisa dapat ilmu baru selain dari kelas gitu. Betul. Dari Oke. Jadi buat kalian jangan takut untuk mencoba. Betul sekali Mbak Ella. Oke, seru banget ya hari ini ya. Dan kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak Terima kasih Kak juga. Isa, atas waktunya dan atas sharing-sharingnya kepada teman-teman semuanya. Ya. Semoga sharing-sharing hari ini bermanfaat ya untuk Amin. teman-teman yang menonton. Dan stay mindful, stay produktif, dan sampai jumpa di episode Himamoto selanjutnya. Dadah.